Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Andri Arianto Manggala Putra, Jabatan Analis Perencanaan Bapeda dan Litbang Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, Latsar CPNS Angkatan 36 dengan nomor presensi 6. Tugas podcast manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K dengan tutor Bapak Abdurrahim SE MAP. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja manajemen P3K terdiri dari 1. Penetapan pegawai, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang ke-9 adalah perlindungan. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri. Yang kedua, pengadaan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan calon P3K ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dengan melalui tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengumuman lowongan. Yang ketiga, pelamaran. Yang keempat, seleksi. Yang kelima, pengumuman hasil seleksi. Dan yang keenam adalah pengangkatan menjadi P3K. Yang ketiga adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembuat komitmen dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Hasil penilaian kinerja P3K kemudian disampaikan kepada tim penilaian kinerja P3K sebagai penjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. P3K yang tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja dapat diberhentikan dari P3K. Yang keempat, penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk P3K di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di instansi daerah. Selain itu, P3K dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020. Yang kelima adalah pengembangan kompetensi. P3K diberikan kesempatan untuk memperoleh pengayaan pengetahuan dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Namun, apabila terdapat keterbatasan kesempatan, prioritas diberikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Yang keenam, pemberian penghargaan. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian dan kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa yang pertama, tanda kehormatan diberikan kepada P3K sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada P3K dengan penilaian kinerja yang terbaik. Yang ketiga, kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan diberikan kepada P3K setelah mendapat pertimbangan tim penilaian kinerja P3K. P3K yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan. Yang ketujuh, disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib memenuhi disiplin P3K. Penegakan disiplin pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Yang ke-8, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang kelima, tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Lanjutan,
Selain itu, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Yang ketiga, tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Lanjutan, P3K juga dapat diberikan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K secara tidak hormat dengan cara yang pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kekurangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindakan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Yang kesembilan, perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Sementara, bantuan hukum diberikan berupa bantuan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas P3K. Dengan demikian disampaikan tugas podcast manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih.